Sering dengar istilah pelakor pebinor, saudara. Kalau pebinor itu hampir pastilah perebut bini orang, gitu kan. Bini dan berarti istri orang. Itu hampir pasti fix itu. Kalau emang ada ya memang rebut, karena seorang istri itu hanya bisa dimiliki oleh seorang suami. Nah, beda lagi kalau dengan pelakor, saudara. Pelakor itu berarti kan perebut laki orang. Nah, kalau dalam tatanan itu ya di era kerajaan itu kan ada permaisuri dan ada selir ya. Artinya itu dilegalkan, itu ada gitu kan ya. Kalau di dalam Islam itu kan ada ya ta'adud, poligami gitu kan. Dan itu boleh gitu kan ya. Itu halal selama prosesnya juga halal, bener. Artinya pelakor ini menjadi perspektif, sebuah sudut pandang pada akhirnya. Ya, bisa jadi memang ada. Jadi seorang wanita yang masuk ke rumah tangganya seorang laki-laki yang sudah beristri, kemudian dia ingin menguasai laki-laki tersebut, begitu, menjadi mutlak memperhatikan dia begitu, maka ya kemudian dia melakukan akrobat gitu kan, sehingga ya sang laki-laki hanya memperhatikan dirinya, maka ya ini namanya ya pelakor betulan gitu kan. Karena sebetulnya kalau binor kan jelas tidak ada referensi yang kemudian membenarkan seorang perempuan itu memiliki pasangan lebih dari satu, gitu kan. Belum ada referensi yang melegitimasi itu, gitu. Tapi kalau di Islam kan ketika laki-laki punya lebih dari satu pasangan, satu istri, itu kan ada referensi yang kemudian ada patokan yang kemudian melegitimasi atau melegalkan itu. Pelakor atau bukan sih? Pelakor atau bukan sih? Itu kan kemudian menjadi pertanyaan yang sesuatu ya. Adil apa bukan? Adil atau bukan itu kan juga sesuatu yang kemudian kadang subjektif, kadang egois, gitu kan. Terkadang memang ini urusannya bukan persoalan boleh dan tidak, ini persoalan ini milikku, jangan diambil. Nah, kalau sudah begitu, tuh, iku bojoku, ndolek wong lanang liya, koyok gak ono ae. Sudah, kamu itu suami saya, kamu nggak setia sama saya. Nah, sudah begitu. Nah, sudah, kalau pasalnya begitu sudah sulit untuk dilakukan ini ya, untuk dilakukan pemahaman ulang itu kan tidak mudah. Jadi kadang pelakor itu hanya sebuah tuduhan gitu kan ya, bagi wanita yang mau dimadu gitu. Ada istri pertama, kemudian laki-laki ini menikah lagi, wajib izin gitu kan. Ya kalau menggunakan negara ya, tapi kalau yang tidak negara kan ya tidak tercatat kan ini kan melanggar hukum. Ini beda perspektif ya. Beda perspektif. Hukum asalnya itu kan ya kalau laki-laki menikah lebih dari satu itu kan tidak izin dulu gitu, terhadap istri pertama. Dalil yang paling pas itu adalah gini, bahwa seorang anak itu, seorang hamba itu wajib taat kepada Tuhannya. Kemudian seorang anak wajib taat tanpa tapi kepada orang tuanya selama itu tidak melanggar ketentuan Allah. Gitu ya. Termasuk seorang perempuan juga wajib taat kepada orang tuanya tanpa tapi. Berikutnya, ketika seorang perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki,
maka ketaatannya kepada orang tua berpindah kepada seorang suami. Nah, sekarang dia wajib taat kepada suami. Suaminya tidak boleh dolim, mesti adil. Begitu. Apakah suami harus taat kepada istri? Tidak. Tetapi harus menjadi pelindung, pembimbing, contoh, pengayom, dan sebagainya. Suami itu. Kalau nikah lagi kan berarti tidak ngayomi. Lihat perspektifnya dulu. Tidak begitu anunya. Lawong niru Rasulullah kok niru nikahnya tok. Rasulullah itu kan manusia sempurna. Ya iya memang. Cuma kalau masalah rumah tangga, apakah Rasulullah itu tidak pernah tengkar? Ya monggo dibaca lagi referensi-referensi yang ada. Apakah begitu atau bagaimana? Begitu ya. Ya kalau laki-lakinya baik, kalau kita mengatakan kalau laki-lakinya baik kita wajib taat, itu berbalik ke kita juga. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Sejelek-jelek apapun orang tua, itu kita wajib hormat taat. Tidak boleh nyentak, tidak boleh ngomong sehingga enak. Itu clear. Jadi tidak peduli dengan latar belakang orang tua kita bagaimana, tidak peduli. Kewajiban anak itu ya itu. Kewajiban istri ya hormat taat kepada suaminya. Gitu. Nah, balik meneh. Terus piye pelakor itu? Ya. Kadang itu kan bukan urusan direbut apa tidak. Sebetulnya kalau seorang laki-laki menikah lebih dari satu, itu kan tidak ada yang direbut itu. Bersama-sama itu, hidup bersama-sama. Beda lagi ketika begini. Karena yang pertama sudah merasa harga diri. Nah, beda kan ya. Harga dirinya diinjak-injak. Atau merasa bahwa wong saya memiliki kok dia tidak, saya dimiliki seutuhnya kok dia tidak, saya miliki seutuhnya, Anda adil. Nah, itu misalnya. Kan ada yang begitu. Ya, ceraikan saya. Nah, kan beda lagi. Jadi konstruksinya berbeda. Jadi pelakor apa tidak, itu ya tidak setia. Kadang-kadang yang lucu begini, saya ingin cari pasangan laki-laki yang bagus, yang taat beragama, yang setia. Yang setia, iya. Berarti kita, bagi saya perempuan yang begitu tidak konsisten. Nah, contoh dia Rasulullah. Rasulullah itu menikah lebih dari satu. Apakah Rasulullah termasuk tidak setia? Begitu pertanyaannya. Ya. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah, tapi contoh kita adalah Rasulullah.